Di belakang saya sudah ada yang namanya Pajero Sport Facelift tahun 2021 ya. Dan ini belum saya pernah test drive, makanya kali ini kita akan in-depth tour saja karena ini juga baru aja di launching. Nah, bedanya tuh apa aja dengan yang sebelum pre-facelift akan saya jabarkan. Tapi sebelum itu, like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar tanpa emoticon. Karena kalau tanpa emoticon, kita akan lebih viral dan akan lebih senang lagi untuk mengupload video-video otomotif yang ada di Indonesia. Welcome back to Aspros Auto. Let's check it out. Yang namanya Pajero Sport Facelift 2021. Dari bagian depannya, Mitsubishi Pajero sudah menggunakan bahasa desain itu Dynamic Shield. Nah, bedanya dengan yang pre-facelift gitu ya. Ini saya akan sebutkan yang perubahannya aja, karena depannya itu hampir mirip serupa tapi tak sama. Nah, Dynamic Shield itu ada X gitu ya, tapi kalau yang baru seperti ini, yang facelift, itu X-nya tuh agak lebih mengecil, tapi yang dulu, dari sini sampai ke bagian bawah tuh si X-nya tuh sampai ke bagian fog lamp-nya, tapi fog lamp-nya bukan di bawah lagi, dipindah ke sini. Terus juga ditambah yang namanya facelift itu ada namanya cornering lamp. Nah, di tengah dan di atasnya ada lampu sein. Tetap saja headlampnya berada di atas dengan proyektor LED. Tapi DRL-nya juga udah dirubah. Biasanya itu memanjang dari sini saja, tapi kalau yang baru itu sampai ke sebelah sini. Terus juga bagian grillnya atau rambang gitu ya dibilangnya. Zaman dulu rambang. Nah, ini grillnya juga berwarna satin silver, sedangkan yang dulu-dulu itu ada yang versi chrome-nya. Nah, sampai ke varian teratasnya, ini warnanya satin silver juga, dan modelnya juga berubah. Ada 2 layer sampai seperti ini. Tapi ini berbentuknya kayak mengingatkan saya pada MU-X. MU-X tapi dia ininya lekukan itu malah ke atas, kalau ini malah ke bawah. Logonya, kalau yang Dakar 4x2, karena ini adalah versi yang Dakar 4x2 saja, bukan Ultimate. Ininya tuh bukan pakai mika gitu ya, tapi dia merupakan emboss gitu. Jadi menonjol untuk lambang 3 berliannya. Dan di bawah sini hampir tetap sama untuk grill bawahnya, bumpernya, skid plate-nya juga lebih gede, dan juga apa ya, wadah depan tuh yang dulu tuh X-nya lebih gede, tapi di sini kayak cuman segini aja, X-nya ditambah lagi kayak bumper yang ditempelin gitu, pluk gitu. Inilah yang facelift. Jet washer atau power jet kecerutan. Itu berbeda dengan yang lama, karena yang lama itu agak muncul keluar gitu, cet, push gitu. Kalau ini udah menjadi satu dengan body. Jadi sekarang kita ke bagian samping. Bagian sampingnya memang tidak terlalu banyak yang berubah. Yang paling kentara berubahnya adalah di peleknya. Peleknya itu palang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga mempunyai profil ban 265, 60, ring 18. Udah, itu aja di bagian samping. Sekarang kita ke bagian belakang. Untuk di bagian belakangnya memang ini tidak banyak yang berubah ya, namanya juga facelift ya. Yang berubah itu ada di taillight-nya atau rear combination lamp. Ini nangisnya nggak terlalu panjang-panjang banget. Dan ya itu dibagi 2 jadi lebih nice gitu ya. Dan juga ini ada di spoiler belakangnya atau topi belakang, dia sudah berkontur dan lebih sporty, dan juga itu ada shark fin antena. That's it. Itu aja perbedaannya di bagian belakang. Untuk di interior ya, Pajero Sport Facelift juga ada sedikit sekali perbedaan, tapi yang paling gede perbedaannya adalah di bagian speedometernya. Sekarang speedometernya sudah pakai LCD, keren, full ya, jadi nggak setengah-setengah, full semua, dan juga bisa diganti tampilannya menjadi 3 tampilan yang lebih sporty katanya. Dan di sini untuk di pengaturan AC-nya juga perbedaannya ada di bagian tombol-tombolnya. Yang dulu itu runcum ya, warna hitam semua, tapi kalau yang ini sudah ada satin silvernya memanjang satu line gitu. Di sini tuh ada pencet-pencetan mode dan sirkulasi dan segala macam, ada synchronization dan juga Bluetooth. Di sini ada beda juga. Selain itu sama untuk di bagian dashboardnya. Dan di sini ada juga yang namanya soft padded. Jadi supaya lutut kita tuh nggak sakit-sakit amat kalau kena plastik. Mungkin ini untuk mengurangi bunyi kriat juga. Tapi ini cukup nice sih untuk touch-nya gitu, untuk Pajero Sport gitu ya. Nah, di bagian sini, di bagian tengah itu ada yang namanya juga parking brake. Tapi di sini udah ada yang namanya auto hold juga.
ada cup holder, ya masih sama sih dengan yang Pajero yang sebelumnya. Dan juga dia bedanya untuk yang Pajero Sport facelift itu sudah bisa diintegrasikan dengan yang namanya, ntar saya nyontek dulu, vehicle reminder, terus namanya juga tailgate operation ya, operation assist, vehicle information, dan car finder. Jadi bisa dilakukan dengan handphone yang sudah diintegrasikan dengan si Pajero Sportnya. Jadi Pajero Sport itu bisa chattingan sama enggak kayak gitu juga. Jadi tapi bisa berkomunikasi dengan handphone, bisa membuka tailgate-nya dari smartphone, membuka kunci dari sini. Tapi itu adalah fitur untuk di Pajero Sport 4x2 yang ultimate ke atas. Itu aja yang punya. Nah, terus juga di sini kita punya yang baru lagi. Dia semakin mahal memang untuk Pajero Sport yang facelift, tapi dia mempunyai fitur yang baru lagi. Nah, standarnya kalau 4x2 yang biasa, dia itu udah punya UMS, Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. Nah, saya juga jadi pusing kan bahasa apa itu. Nah, maksudnya intinya gitu, supaya nggak nabrak, kita masukin si giginya itu salah gitu ya, terus di belakangnya tembok itu dia nggak akan nyelonong ke belakang, tapi dia nge-hold dulu selama 5 detik. Nah, itu standarnya. Yang 4x2 ke atas, 4x2 Ultimate, dia sudah punya standarnya yang dulu ya, ada FCM, Forward Collision Mitigation System. Dia akan ngerem sendiri kalau ada pejalan kaki di depan, terus Adaptive Cruise Control, itu sudah menjadi standar. Tapi yang facelift dia punya tambahan lagi fitur Lane Change Assist. Jadi supaya kita kalau di jalan tol itu nggak berubah sesuai dengan marka jalan. Jadi kita akan mengembalikan lagi atau warning saja. Dan juga dia mempunyai Rear Cross Traffic Alert atau RCTA, bukan RCTI, itu adalah TV. Nah, RCTA itu kalau kita mundur, ada mobil di belakang, kita yang nggak ngelihat, dia mobilnya bakal ngerem sendiri. Nah, itulah. Ya terintegrasi sih. 4x2 Dakar cuman itu aja, tapi saya akan jelaskan juga untuk yang bedanya 4x2 Ultimate itu di bagian belakang ada yang berbeda lagi. Yuk kita ke belakang. Di bagian belakang juga tidak banyak berubah di yang facelift-nya. Saya lupa nyebutin, di depan itu ada namanya electric seat juga untuk di bagian driver, tapi bagian penumpang nggak dikasih electric seat. Terus juga di atasnya juga ada moonroof, tapi yang untuk penumpang belakang nggak kebagian karena moonroofnya kekecilan. Di bagian depan saja. Dan di belakang itu ada tambahan yang facelift, itu ada tambahan di sini, ada power socket di bagian bawah. Jadi kita bisa mengecas gadget untuk penumpang belakang. Dan juga ada yang namanya power socket untuk yang rumah-rumahan gitulah. Nah, di sini bisa nyolok aja untuk kalau kita mau ngejus gitu ya. Bikin buat magic jar. Buat magic jar gitu, nanak nasi gitu sambil jalan ke Jakarta, kita dari Bandung, itu udah mateng Pak, 15 menit aja. Nah, udah itu aja. Terus juga lampu-lampunya tuh belum LED ya, masih yang kuning-kuningan kayak gini. Terus di tipe yang Exit dia sudah ada yang namanya jok kulit semua. Jadi semua trim Pajero kayaknya kulit semua. Kayaknya seneng banget yang namanya kulit ya. Dah, kita lihat bagasinya. Udah Pak? Oh udah. Nah, ini bagasinya itu masih tetap sama dengan yang Pajero Sport yang sebelumnya. Dia juga punya flat fork seperti itu, makanya ini nggak banyak saya bahas. 2 step, satu lagi, nah menjadi flat fork. Dan bedanya yang facelift itu hanya di bagian sini saja. Jadi pintunya itu bisa tertutup dan terbuka secara otomatis dan juga bisa diaktifkan dari handphone kalau sudah diintegrasikan dengan si Pajero-nya. Softwarenya apa sih? Nah, itulah pokoknya di bawah sini nih namanya softwarenya untuk yang handphone. Nah, bisa terbuka, dan ini yang 4x2 biasa itu nggak disediakan power lift gate kayak gitu ya. Masih manual saja. Kita cek mesinnya. Berat juga sih. Sayangnya belum pakai hidrolik, masih pakai tiang penyangga. Walaupun sini sudah ada peredam dan juga mempunyai 2 mesin. Tetap sama dengan yang pre-facelift, 4N15 dan juga 4D56. Nggak ada yang berubah dari mesinnya Pajero Sport yang facelift 2021. Pajero Sport facelift gitu ya. Nah, ini modelnya juga makin sporty kalau saya lihat gitu, makin cakep daripada yang terdahulu. Tapi nggak begitu banyak yang berubah, tapi ya oke lah dia ada yang berubah. Dan juga dia menjadi lebih mahal, tapi fitur yang ditambahkannya juga semakin banyak.
Nah, kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, varian yang mana yang harus dibeli, mending sekalian yang langsung yang Dakar 4x2 Ultimate. Di situ fitur-fiturnya sudah bertambah banyak dibandingkan Dakar 4x2 yang di belakang saya. Makanya kalau beli, langsung aja ke Ultimate-nya. Sayang banget soalnya, daripada beli yang ini gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya mencukupi yang ini ya, it's okay lah beli yang ini aja, karena dia sudah ada yang namanya side corner segala, di sini sudah berubah depannya. Tapi kan nanti kelamaan juga ada yang namanya Pajero Sport Facelift atau Pajero Sport menolak punah. Pasti bakal ada yang kayak gitu. Tapi oke lah, kalau misalnya pengen identitasnya lebih baru lagi, misalnya kita punya uang lagi yang berlebih, bisa langsung upgrade ke 4x2 yang Ultimate-nya. Demikian video IDT mengenai Pajero Sport Facelift yang ada di belakang saya. Apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar tanpa emoticon. Tanpa emoticon, biar kita lebih viral gitu loh. Nah, kalau lebih viral, kita kan akan lebih senang lagi, dan karena banyak views-nya, nah dapat AdSense-nya lebih gede. Ya itu otomatis, makanya kita akan lebih senang mengupload video-video tentang otomotif yang ada di Indonesia atau di luar negeri sekalipun. Dan juga kami berterima kasih sekali kepada Mitsubishi Mahligai Gardu Jati atas unitnya untuk di-IDT-kan. Cek kolom deskripsi untuk menghubungi siapakah yang harus dihubungi di bawah untuk membeli si Mitsubishi Pajero Sport Facelift. Untuk itu, saya Ican, Mas Prasoto, sign out.